belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai memberi salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti sebelum ke pelajaran Ibu akan periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti takut ada yang sakit, ada yang izin. Baik, untuk yang pertama, Asepmu tadi. Iya. Dir. Ailawati, Hadirah, Novi, hadirah, Susi, hadirah, Jamira, hadirah, Irfan Jazuli, Iya. Siti Masito, hadirah, Nurul, hadirah, Agus, Hadir. Lutfia, hadirah, Akila, hadirah, David, Alfa, Sana, hadirah, Jelita, hadirah, Alinda, hadirah, Nur Aini, hadirah, Masri, Iya. Alda, hadirah, Ririn, hadirah, Ida. hadirah, Ada yang belum disebutkan? Sudah semua. Hadir semua? hadir. Baik, untuk selanjutnya nanti sebelum ke materi, nanti untuk materi hari ini nanti kita akan tayangkan di video. Nanti silakan kalian simak. Nanti sebelum itu Ibu akan memberikan pertanyaan dulu kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab silakan acungkan tangan ya. Baik, untuk pertanyaannya yaitu apa saja sih ada bergaul dengan saudara, teman, tetangga dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Dan contohnya seperti apa pula? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan, Siti Masito dijawab. Saling menyapa, saling Ya. menghargai, contohnya tidak memotong pembicaraan dan mendoakan kebaikan. Ya, jadi ketika kita bergaul atau kita harus punya adab terhadap saudara, teman, tetangga, yaitu dengan cara apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh Siti Masito, yaitu saling menyapa, saling menghargai. Contohnya seperti apa? Yaitu ketika orang lain berbicara, kita jangan dulu memotong pembicaraan orang sebelum selesai. Dan yang keduanya itu kita mendoakanlah kepada kebaikan. Ya, itu untuk adab ya. Salah satunya yaitu seperti yang sudah dijawab oleh Siti Masito tadi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara membedakan adab kepada orang tua dan kepada yang lebih muda? Seperti apa adabnya? Atau bagaimana kita membedakannya? Siapa yang tahu? Silakan. Ya, silakan Jahira dijawab. Kepada yang lebih tua harus menghormati dan kepada yang lebih muda harus menyayangi. Ya, jadi membedakannya seperti itu. Bagaimana kita adab kepada orang tua? Kepada orang tua itu kita harus menghormati. Kepada yang lebih muda kita harus bisa menyayangi. Nah, itu untuk adab dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa membedakan bagaimana nih kepada kedua orang tua, bagaimana nih kepada yang lebih muda gitu ya. Terus untuk selanjutnya yaitu kita ke tujuan pembelajaran. Apa saja sih Bu tujuan pembelajaran hari ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita nanti sekarang ini akan belajar apa? Satu, menjelaskan pentingnya adab dalam pergaulan
kita ya. Itu ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Baik, sebelum kita ke materi yang akan dilihat nanti oleh kalian, kita ice breaking dulu ya. Jadi apa mau ice breakingnya? Ini aja ya. Apa menghafal sifat apa wajib bagi Allah? Apa semua? Hafal, harus hafal. Jadi kita coba kita bacakan atau kita hafal dulu sifat wajib bagi Allah. Bismillah dulu. Sekali lagi biar tidak ngantuk. Kayak bismillah lagi. Kita akan nanti sebelum ke video, nanti kalian silahkan simak dan rangkum video yang akan ditampilkan. Nanti setelah video ditampilkan, silahkan khawatir ada pertanyaan atau tanya jawab. Nanti bisa ibu yang tanya ke kalian, bisa kalian yang bertanya ke ibu. Makanya diperhatikan untuk di video ya. Kita akan belajar materi mengenai adat Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Mari kita simak bersama.
terkait dengan video yang sudah disimak? Siapa? Silakan. Apa? Mau bertanya apa? Ayo silakan. Dari kelompok, masing-masing kelompok harus ada pertanyaan. Dari kelompok 1, silakan. Silakan kelompok yang lainnya bikin pertanyaan, didiskusikan. Kalau tidak ada yang bertanya. Ayo kelompok 1 mau bertanya apa? Apa Ibu? Nanti Ibu setelah kalian bertanya, Ibu nanti akan melontarkan pertanyaan kepada kalian. Silakan. Ayo Jaira. Siapa yang kelompok 1? Mana? Mana yang kelompok 1 di mana? Kelompok 1. Asep. Ayo silakan. Bagaimana cara menerapkan adab di dalam tetangga? Bagaimana cara menerapkan adab di dalam tetangga? Kita tulis dulu ya. Nanti kita share. Apa Jaira? Kelompok 1. Bagaimana cara menerapkan adab dalam bertetangga ya. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ayo. Mana kelompok 2? Mau bertanya apa? Apa saja yang sudah disimak tadi? Silakan. Tadi udah dari kelompok 1, kelompok 2. Apa saja ya? Dari apa saja yang ditanyakan? Kelompok 2. Silakan. Tadi kan sudah disimak. Tadi ada di kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 nanti kelompok 2 lagi. Kelompok 3 gimana? Nanti kita kumpulin pertanyaan dulu. Kelompok 3 silakan. Pertanyaan apa? Mana kelompok 3? Apa pertanyaannya? Sorna. Apa saja ditanyakan? Sila kelompok 2 nanti kembali ke kelompok 2. Kelompok 3 apa? Pertanyaan yang simak. Ya. Kelompok 4. Pertanyaannya apa? Silakan. Pertanyaannya masih simak dari video. Apa nanti mau ditanya aja sama Ibu? Apa? Ya. Ahmad Jajuli, kelompok 2. Ada Islami sesama teman. Apa yang dimaksud dengan menjaga aib bersama teman? Apa yang dimaksud menjaga aib bersama teman? Ya. Siapa lagi? Kelompok 3 ya. Ibu. Ya, kelompok 4 ya. Apa? Bagaimana cara menghormati sesama teman? Ya, bagaimana cara menghormati sesama teman? Kelompok 3. Kelompok 3, ayo. Ayo kelompok 3. Kelompok yang lainnya sudah bertanya. Nanti Ibu tinggal menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nah, kelompok 3 silakan. Kita harus bisa menyimak video tadi. Baik, untuk pertanyaan pertama silakan kelompok 3 didiskusikan aja apa? Silakan. Bagaimana cara menerapkan adab kepada orang tua? Ya, siap. Bagaimana cara menerapkan adab terhadap orang tua? Nah, dalam video tadi kita sudah lihat ya, kita sudah pahami semua. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan ya dari tiap kelompok. Jadi untuk pertanyaannya dari kelompok 1, bagaimana cara menerapkan adab di dalam bertetangga? Jadi ketika
kita bertetangga tadi sama halnya dengan gimana kepada kedua orang tua. Tadi yang dari pertama itu ya, dari pertanyaan pertama awal masuk minggu itu sama saja, kepada yang lebih tua kita harus menghormati, kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Bertetangga contohnya apa? Tolong menolong, karena kita sesama manusia tidak luput dengan saling tolong menolong. Adabnya seperti apa? Ketika dalam sehari-hari, masa kita di depan orang tua main nyelonong aja? Kan ada cara-caranya bagaimana adab terhadap orang tua, ya. Bagaimana cara beradab kepada yang lebih muda. Nah, jadi untuk adab dalam bertetangga sama saja ya, dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam video itu pun ya tadi. Nah, ada di situ, makanya kita harus saling menghormati. Tadi salah satu contohnya itu jangan memotong pembicaraan orang tua ketika orang tua berbicara. Ya, ada bertetangga tadi. Jadi bagaimana kita ketika contohnya berjalan di hadapan kita ada orang tua, kita harus seperti apa? Masa kita harus nyelonong aja ya? Harus seperti apa cara sopan santun kita terhadap yang lebih tua? Kepada yang lebih muda jangan kasar-kasar, harus saling menyayangi. Itu kalau bertetangga, secara penjelasan itu secara globalnya kalian pasti sudah paham kan? Adabnya gitu. Karena yang diutamakan itu adab ya. Masa ilmunya tinggi tapi adabnya tidak ada? Lebih baik ada adabnya baru ilmunya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih yang dimaksud menjaga aib sesama teman? Aib itu bukan sesama teman saja, sesama manusia, sesama orang muslim juga kita harus menjaga aib. Ketika aib orang lain dibicarakan oleh kita, suatu saat pasti aib kita pun akan dibongkar dengan sendirinya. Oleh siapa? Allah akan membongkar aib kita. Makanya kita jangan coba-coba membuka aib seseorang ya. Nanti Allah sendiri akan membongkar aib kita. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Pasti kita ada kesalahan, yaitu salah satunya kita punya aib ya. Aib itu bukan harus sembunyikan, tapi sama kita diperbaiki. Terus aib sesama teman ditutupi, tapi dengan cara dinasehati. Kalau kita mampu menasehati teman kita, saling menasehati. Misalkan ada teman kita nih yang suka berbuat jelek, misalkan dinasehatin sama kita. Misalkan suka apalah yang perbuatannya jelek, misalkan tidak suka ngerjain PR nih, ditegur sama kalian. Maksudnya saling menasehati gitu kan, saling dinasehati nanti gini, kalau ada PR harus dikerjakan. Jangan langsung bicara teman-temannya, sini mah nih nggak pernah ngerjain PR, sini mah suka ini gitu. Jadi jangan diumbar kejelekan seseorang, tapi jangan ditutupi juga. Coba sama kita dinasehati, mampu enggak kita ya gitu. Karena aib itu, aib orang yang kita bicarakan, pasti aib kita sendiri akan dibongkar oleh Allah dengan sendirinya ya. Jadi jangan membongkar aib orang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menerapkan adab terhadap orang tua. Kalian sudah paham sendiri bagaimana sih ketika adab terhadap orang tua itu bagaimana ya. Nah, untuk menerapkan adab terhadap orang tua
Ibu, bapak, guru. Nah, harus nurut apa yang dikatakan, apa yang diperintah oleh bapak ibu guru, selagi itu hal positif, hal yang tidak melenceng dari aturan, diurut, ya, dipatuhi. Kalau itu melenceng, kalau itu tidak sesuai dengan aturan apa yang diperintahkan oleh bapak ibu guru, jangan dipatuhi, jangan. Tetapi kalau misalkan itu menurut kalian apa yang diperintahkan oleh bapak ibu guru itu untuk kebaikan kalian, dipatuhi, ya. Misalkan apa sih contohnya, kata bapak ibu guru, jangan bolos kalau sekolah, dipatuhi, jangan bolos. Apa tujuan bapak ibu guru supaya jangan bolos? Itu pertama, kasihan orang tua kalian yang ada di rumah, sudah biayai kalian, ya, sudah apa, sudah banyak tenaga pikiran yang dikeluarkan oleh orang tua kalian, masa iya kalian mau bolos? Nah, ketika ada ucapan dari bapak ibu guru, dipatuhi sama kalian. Misalkan nih, apalagi jangan masuk harus sesuai dengan aturan, harus jam sekian harus sudah masuk, ada di kelas. Kalau enggak jangan berisik, dipatuhi di kelas, jangan berisik. Terus kalau misalkan waktunya, kalau sebelum waktu istirahat jangan keluar, ya, jangan keluar. Pokoknya yang diperintah oleh bapak ibu guru di sekolah itu harus dipatuhi, karena orang tua kedua kalian yaitu bapak ibu guru. Nah, untuk di rumah kalian, apalagi di rumah, harus dipatuhi, harus taat terhadap orang tua. Bangun, sholat subuh, sarapan, bangun. Apa nanti ketika sekolah kalian seperti apa ketika sekolah? Ini mah khawatir ketika dikasih jajan sama orang tua, dikasihnya sedikit, tidak mau apa, salam sama orang tua, tidak mau cium tangan sama orang tua misalnya, karena dikasih jajannya sedikit, tidak boleh. Nah, itu juga sama dengan adab. Mau dikasih berapapun harus disyukuri. Bagaimana kegiatan kalian sehari-hari? Cium tangan, minta doanya. Biar apa minta doanya? Biar ketika belajar kalian itu masuk dalam artian masuk, bukan masuk kelas, tapi ketika pelajaran apapun masuk ke otak kalian, jadi tidak sia-sia. Nah, itu ada doanya, doa orang tua, doa guru, ya. Makanya tadi itu adat ke orang tua itu seperti apa, ini mah jangan. Terus apalagi pulang dari sekolah, kalau pulang ke sekolah biasa ada orang tua cium tangan, jangan pulang dari sekolah sebelum tas dilempar, buka seragam gimana aja. Nah, jangan seperti itu, kasihan orang tua. Jadi ketika pulang dari sekolah, apa, di tas ditaruh di tempatnya. Begitupun dengan ketika kalian mau ganti baju, silakan di tempatnya. Jangan bikin orang tua emosi. Ada kepada orang tua, salah satunya. Cuma pasti kalian juga lebih paham. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tadi ya udah ya. Yang terakhir, bagaimana cara menghormati sesama teman? Kalau misalnya menghormati sesama teman itu sama artinya dengan kita harus saling tolong menolong. Ada yang misalkan tidak bawa pulpen karena ketinggalan atau karena hilang. Kalau kalian ada 2 atau 3, kasih pinjamlah teman, ya. Jangan malah misalkan biarin bu, biarin sampai nggak nulis juga nggak apa-apa, sampai diledekin apa, jangan seperti itu. Jadi hargailah teman kalian, gitu kan. Tolonglah teman kalian, gitu. Terus apalagi bu, misalkan ada yang belum paham atau apa terhadap pelajaran yang sudah dijelaskan, dikasih apa, arahan lagi sama kalian. Oh, nanti pelajaran ibu atau bapak guru itu seperti ini, harusnya kalian seperti ini. Nah, itu. Jadi harus saling menghormati, harus saling menghargai sesama teman. Itu untuk pertanyaan, ya, pertanyaan dari kalian. Coba
lah, gitu kan. Nah itu yang lebih bagus. Awas, ibu minta ke kalian harus didahulukan adab, jangan ilmu. Jadi adab dulu. Orang yang beradab sudah pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu punya adab. Baik, kita nanti ini. Kita langsung ke materi ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama ibu tujuannya juga ya. Itu ada materinya, yaitu ada bergaul dengan saudara, teman dan tetangga ya. Di sini ada tuh, ada bergaul dengan saudara, teman, tetangga. Satu yaitu pengertian ya. Ada kan? Pengertian, ada bergaul dengan teman, ada bergaul saudara, ada bergaul dengan tetangga. Nah, di situ ada adabnya. Ada bergaul dengan saudara, teman dan tetangga. Nanti ada pengertian adab terhadap ada pengertian adab dalam Islam seperti apa? Ada bergaul dengan saudara, ada bergaul dengan teman, dan ada bergaul dengan tetangga. Selanjutnya itu konsep belajarnya. Konsep belajarnya di sini yaitu ada iman, ada ilmu, nanti ada 4 nanti ya. Itu di situ nanti ada iman, ada ilmu dengan amal. Amal itu kembali lagi, amal yang baik adalah hasil daripada apa? Daripada iman, adab, ilmu dan amal itu kembali. Jadi ketiga, kembali lagi kita punya amal nih dari mana? Dari 3 itu, dari iman, adab dan ilmu. Paham ya? Paham nggak? Selanjutnya, nah di sini ada kelihatan tidak? Di situ ada dalil-dalil adab atau ada bergaul dengan saudara, teman dan tetangga. Ada di situ dalil Al-Qur'annya. Kan tidak bohong ketika ada apa ketika kita harus beradab itu apa dalilnya? Nah, dalam Al-Qur'an di situ ada surat An-Nisa ayat 36. Jadi yang di sini sudah disebutkan yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu dalil ya, dalil tentang salah satu dalil tentang bergaul dengan saudara, teman dan tetangga. Itu dalilnya. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Awas, kalian jangan sampai menyekutukan Allah. Ya, disamakan sama kalian nih. Allah dengan apa? Itu tidak boleh. Di sini berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau kepada ibu bapak. Sudah jelas di sini yang kita dari pertanyaan sebelumnya bahwa kita harus apa? Berbuat baik kepada orang tua. Sudah berbaik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua sudah? Sudah. Harus ya, harus berbuat baik kepada ibu bapak. Kenapa? Mumpung masih hidup. Terus apa Bu? Berbuat baik kepada kedua orang tua tapi sudah tidak ada. Dengan cara mendoakan. Doakan sama kalian. Doakannya seperti apa Bu? Doakan ketika
rabbi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan saja. Ini mah apa? Udahlah Bu, nggak mau doain, soalnya orang tuanya udah nggak ada. Didoakan. Itu insya Allah kita sebagai anak soleh atau solehah. Karena amal tadi itu, amal itu nanti datangnya dari situ dulu, ya. Hadisnya juga ada. Di sini ada hadisnya ada. Kalau tadi artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib-karib atau kerabat. Sudah berbuat baik kepada saudara. Harus kepada saudara juga harus berbuat baik. Tadi karena kita pasti suatu saat akan membutuhkan pertolongan. Anak kepada anak-anak yatim, awas. Anak yatim itu adalah apa? Yang dititipkan oleh Allah yang harus kita jaga. Misalkan di rumahnya ada anak yatim nih, yang diurusnya sama kita aja, sama orang yang ada di rumah itu. Bukan seperti itu aja, tapi sebetulnya anak yatim itu tanggung jawab semua orang, ya. Hanya gitu, kepada anak yatim itu harus berbuat baik. Awas. Orang-orang miskin, bagaimana ketika kita berbuat baik terhadap orang miskin? Atau kalau kelihatannya di sekolah dia nggak jajan karena emang keadaan ekonomi, ajak sama kalian yang punya uang, beli kerupuk isinya ada 2, kasih 1 ewer gitu. Jangan terima kasihan, dia ngeliatin aja nggak punya jajan orang tuanya, kasih sama kalian yang punya jajan. Dulu juga ibu seperti itu. Kalau di sekolah ngajaknya bertemannya sama yang nggak punya. Ada orang yang nggak punya, dia jualan bakso ikan. Ibu tahun berapa itu sekolah SD? Tahun 2003 perasaan, nggak tahun 2002. Itu ibu punya teman, temennya cowok, dia gitu. Jadi disuruh apa aja mau, misalkan karena itu anak yatim dulu, dia suka dagang, dia berapa bersaudara. Jadi ibu kalau ada uang tuh, kalau ada misalkan ada uang dari rumah 2.000, suruh beli jajan ke warung pakai uang 2.000, beli apa aja, nanti kita makan bareng-bareng. Enggak sama kita dia miskin dijauhin, jangan deket misalkan dia nggak punya uang, jangan gitu. Nah ada juga itu, kita harus bisa saling menghormati, saling menyayangi. Tapi jangan pura-pura nggak punya uang, ya. Pasti. Tapi kalau sekarang ibu yakin semuanya pasti dikasih jajan aja ketika kalian sekolah, ya. Makanya harus nurut sama orang tua, belajar yang rajin, karena kesuksesan kalian nanti menentukan masa depan kalian juga. Nanti ketika ada penyesalan, ada kesuksesan, kita lihat di depan nanti. Apakah benarkah yang diucapkan oleh ibu? Nanti itu sukses buat kalian, ya. Enaknya buat kalian. Nanti ada yang ini. Kalau kita menjurus terhadap ilmu itu. Terus tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kepada tetangga yang dekat, jangan ini mah takutnya khawatir kalian misalkan mama kalian nih, orang tua kalian masak apa gitu kecium aja wanginya sama tetangga. Yang jauh mah diantarin, misalkan ada sayur nih atau ada opor ayam nih, kalau yang jauh mah dianterin sama orang tua kalian. Yang dekat gak dikasih, jangan gitu. Misalkan sama mamanya mah kasih yang dekat dulu, ya, baru kasih yang jauh. Terus dan teman sejawat, Ibnu Sabil. Tahu Ibnu Sabil? Yang sedang dalam perjalanan. Terus dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, jadi ketika Allah tidak menyukai orang yang sombong, jadi ada teman, ada saudara tidak ditanya, tidak diperhatikan sama kalian, nah Allah membenci orang tersebut, ya. Jangan ini, jadi harus
harus harus dihargai sama kalian ketika orang teman atau saudara kita ada misalkan ya kita harus hargai, jangan tidak dianggap sama kalian sombonglah kalian mentang-mentang kalian ada uang 10.000 temennya tidak bawa uang jajan seenaknya, temannya tidak kasihlah ya. Terus sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ada yang suka membangga-banggakan diri ada? Ada. Jangan ya, jangan membangga-banggakan diri. Orang lain bisa menilai sendiri tanpa harus tanpa harus dikasih tahu gitu ya. Terus kita yaitu tadi apa lagi? Hadisnya juga ada hadis riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu ya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakrum jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakrum nah di sini juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tetangganya. Terus barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Kalau ada tamu ke rumah dimuliakan, tapi tamu yang mana? Tamu yang dikenal maksudnya jangan ada yang bertamu tidak kenal. Kan biasanya sekarang yang hipnotis tuh ada yang kamu tidak dikenal itu sama kalian misalnya ini ada ini nih bu ini yang tidak kena sama pemikiran kalian, jangan. Kamu yang mana dulu ya. Itu ada sebagai generasi milenial apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki adab di kelasmu ya. Di sini siapa yang tahu? Apa? Adab seperti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki adab di kelas? Seperti apa ya? Seperti apa? Ketika di kelas. Siapa yang tahu? Milenial yang harus lakukan perbaikan Taati peraturan kelas. ya, taati peraturan kelas. Terus apa lagi? Saling menghormati sesama teman. Saling menghormati sama teman, Menghormati guru. menghormati guru. Itu salah satunya ya, memperbaiki adab di kelas ya. Jangan tidur di kelas ya, awas. Kalau kalian mau nggak ngantuk itu, semangat itu biasanya kan ada nih pelajaran-pelajaran yang disuka. Minimal kalian suka dulu sama gurunya, baru nanti kalian suka sama pelajarannya. Mudah-mudahan kalian suka sama ibu dan suka juga sama pelajarannya. Terus merendahkan apa? Di situ, ayo. Di sini ada merendahkan diri. Beri tumpuan tadi nggak ada ininya ini. Lanjut ya. Tuliskan contoh perilaku atau adab terhadap tetangga, teman, saudara. Nanti kita rendahkan itu untuk materi. Sebelum nanti kita ke apa lagi ini? Informasi. Baik, kita kan sudah dibagi kelompok nih.
Jarinya. Coba. Istrinya apa? Mau istrinya apa? Ayo, istrinya mau apa? Salawatan apa-apa, silakan. Istrinya. Biar gak ngantuk, biar belajarnya masih tetap semangat. Apa saja? Ayo. Kita belajarnya apa? Silakan. Istrinya. Ayo, apa? Nanti kita buat diskusi per kelompok, masih ada yang harus didiskusikan. Esprikinya sebelum ke yang lain itu dulu dari sifat. Kalau sifat wajib udah, apalagi maunya? Asmaul husna apa? Apa Kak? Kita Asmaul husna. Ada berapa Asmaul husna? 99. Itu ada salah satu doa yang ditutupi, maksudnya yang ada sesuatu apa ya, mujizat di situ. Dan doa dari 99 itu doa yang mana? Makanya harus dibaca sama semuanya. Sampai bismillah untuk Asmaul husnanya.
per kelompok itu nanti diminta untuk menentukan masalah utamanya dari kasus. Sudah ditulis di sini di kertas apa saja nanti di sini. Mengapa pentingnya memiliki adik bisa bergaul saudara? Silahkan jelaskan nanti ya. Jadi di sini ada bergaul di sini ya. Nanti silahkan ini sama kalian dikerjakan. Ya. Coba nanti kamu bagian dulu per kelompok aja. Per kelompok nanti silahkan. Ya itu kan satu. Jadi membaca. Menceritakan pengalaman pribadi kalian tentang adab terhadap mau terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap tetangga. Silakan jelaskan. Misalkan dulu ada tetangga begini, tapi kita harus mencerminkan dengan baik. Dengan apa nanti? Mau pengalaman pribadi, mau dengan dicantumkan dengan ayat Al-Quran, boleh.
yang lebih tua dan bisa menyayangi kepada yang lebih muda. Itu untuk materi hari ini. Baik, mungkin materi hari ini kita cukupkan saja. Ibu mohon maaf ketika ada salah kata atau pelajaran yang belum bisa dipahami ya. Untuk itu sebelum kita tutup materi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita ketemu minggu depan dengan pelajaran yang sama yaitu akidah akhlak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum kita pulang berdoa dulu. Silakan berdoa lagi ya. Mau pulang. Berdoa dulu. Siap, sebelum pulang mari kita masjid berdoa mulai. Berdoa selesai dan bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok satu dulu pulang.